Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayo persiapkan diri kita untuk memulai ibadah. Lah, Waduh. selamat pagi semuanya. Oh, selamat pagi. Tetapi lihat dulu teman yang tadi yang sapa anak-anak. Siapa ya? Siapa ya? Ya, ada Kreti dan Seva. Kreti dan Seva mengajak kita semua untuk ibadah bersama-sama di sekolah minggu. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Yuk kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari dengan menyanyikan satu buah lagu, Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya, bersama Fani. Mari kita menyanyikan dengan sukacita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Allah Tuhan, Raja, Allah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah
adik-adik semua, ibadah kita pada pagi hari ini Lose ambil dari Mazmur pasal yang 104 ayat 1 sampai ke 2 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, dan berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda." Adik-adik semua, Lose ajak kita untuk menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Mars Sekolah Minggu kita. Kita nyanyikan dengan semangat ya, supaya kita tidak lupa lagu Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyikan dengan gerakan ya. Anak sekolah minggu PKP yang harus memanjatkan kasih Kristus di depan bapak mama kakak adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena milik Yesus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Aku anak sekolah minggu PKP yang harus memanjatkan kasih Kristus di depan bapak mama kakak adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena aku milik Yesus, karena aku milik Yesus, karena aku milik Yesus. Mari adik-adik semua, Lose ajak kita semua untuk mengambil sikap berdoa. Kita mau menghadap pada Tuhan untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul beribadah sekolah minggu. Meskipun kami beribadah masih secara online, kiranya ya Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Dan kami juga datang pada Tuhan pagi hari ini, kami mengaku dosa kami. Kami juga selalu mengecewakan hati Tuhan. Selama 1 minggu ini Tuhan, kami mengecewakan hati Tuhan. Kami juga suka marah-marah dan kami juga tidak taat kepada Tuhan. Tetapi kiranya melalui segala firman yang akan kami dengar, kiranya dapat terus mengubahkan hati kami. Dan kiranya Tuhan selalu mengampuni hati kami, dan kami akan terus belajar untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sukacita sekali ya kita yang sudah berdoa kepada Tuhan untuk mengaku dosa kita. Dan pada pagi hari ini kita dengarkan berita anugerah kita ya, yang diambil dari Mazmur pasal yang 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan semuanya petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini terambil dari pasal Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Kita bacakan bersama-sama ya, untuk mengingatkan kita semua. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku.
Nah, adik-adik semua, waktunya kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa? Yuk. Ya, oleh Lose Yohanes. Yuk kita bersama-sama ya menyanyikan satu buah lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di otakku, ada di hidupku, dan terus berbuah sirah jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di otakku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sehingga jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan ajaran firman Tuhan. Terlebih dahulu, Lose Yohanes mengajak setiap kita untuk masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, pimpin setiap kami semuanya, baik Lose Yohanes yang akan menyampaikan firman Tuhan, lalu juga untuk anak-anak, orang tua dan guru yang mendengarkan. Kiranya Engkau yang pimpin setiap kami, berikan kami konsentrasi yang baik supaya kami dapat betul-betul merenungkan firman-Mu ini, melakukan juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya adalah Raja Yoas. Siapa adik-adik namanya? Raja Yoas. Ceritanya diambil dari 2 Tawarik pasal 24. Silakan kalian buka dulu. Kita akan membaca beberapa ayat karena ayatnya ceritanya sangat panjang, karena itu Lose Yohanes nanti akan baca beberapa ayat saja. 2 Tawarik 24. Kalau kalian sudah menemukan 2 Tawarik 24, Lose akan bacakan beberapa ayat bagi kalian semua. Silakan kalian simak baik-baik. Hari ini kita belajar dari Raja Yoas dan bagaimana Tuhan menolong mereka untuk mereka bisa taat kepada Tuhan. Kalau sudah menemukan, Lose Yohanes akan bacakan terlebih dahulu ayat 1 dan 2. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Lalu kalian perhatikan ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9.
Sesudah itu, raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Lose Yohanes lanjutkan lagi ayat yang ke-10. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Tuhan berjanji bahwa semua anak keturunan Daud akan menjadi raja. Raja Ahazia mempunyai bayi yang bernama Yoas. Bayi Yoas ini nanti akan menjadi raja di Yehuda. Yoas mempunyai nenek bernama Atalia, tetapi dia sangat jahat dan menyembah patung. Nenek Atalia ingin memimpin kerajaan Yehuda dan ingin menjadi ratu di Yehuda. Tetapi, Nenek Atalia tidak bisa menjadi ratu di Yehuda karena ada bayi Yoas yang akan menjadi raja. Karena itu, Nenek Atalia mempunyai pikiran rencana jahat kepada bayi Yoas. Ternyata ada seorang bibi bernama Yoseba. Bibi Yoseba sangat menyayangi bayi Yoas. Bibi Yoseba mengetahui rencana jahat Nenek Atalia. Karena itu, Bibi Yoseba ingin menyelamatkan bayi Yoas. Bibi Yoseba dan perawat bayi Yoas mencari tempat aman untuk bersembunyi dan itu adalah bait suci. Lalu Bibi Yoseba menyembunyikan bayi Yoas di bait suci dan tinggal bersama Imam Yoyada. 6 tahun kemudian, bayi Yoas tumbuh menjadi besar. Imam Yoyada berkata tidak perlu bersembunyi lagi. Imam Yoyada mengumumkan kepada semua orang bahwa Yoas adalah raja yang asli di kerajaan Yehuda. Kemudian Ratu Atalia menjadi marah. Tetapi para pasukan menangkap Ratu Atalia. Sekarang, Raja Yoas adalah raja di kerajaan Yehuda. Raja Yoas adalah raja termuda berusia 7 tahun. Adik-adik semuanya, ketika tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang Lose bacakan dari 2 Tawarik pasal 24, lalu juga kalian sudah melihat film kartun yang bercerita tentang Yoas dan Imam Yoyada. Adik-adik, di dalam 2 Tawarik pasal 24 ini, suatu kali ada seorang raja di kerajaan Yehuda yang namanya adalah Raja Yoas. Tadi kita sudah melihat di dalam ayat yang pertama, pada waktu Yoas menjadi seorang raja, Raja Yoas itu baru berusia 7 tahun. Wah, adik-adik, 7 tahun. Kalau sekarang ini 7 tahun, ini seperti anak kelas 1 SD atau 2 SD. Wah, bayangkan adik-adik. Lose ambil contoh siapa ya yang umurnya 7 tahun dan kelas 1 dan 2 SD? Kira-kira seperti Matthew atau Miles atau Vania. Lalu juga Lose ingat lagi siapa ya?
Fania Michelle. Wah, adik-adik 7 tahun. Berarti pada saat itu, aduh masih kecil. Masih harus sekolah. Karena pada saat itu cuma kelas 1 sampai 2 SD. Harusnya waktunya sekolah, harusnya waktunya belajar, harusnya waktunya bermain dengan teman-teman. Tetapi adik-adik, Raja Yoas pada saat itu sudah jadi raja. Raja itu adalah seorang pemimpin. Dan yang dipimpin itu adalah orang-orang yang jauh lebih tua daripada Raja Yoas. Wah, adik-adik, kalau kita melihat gampang atau tidak, anak kecil ini umur 7 tahun harus memberikan pimpinan atau menjadi seorang pemimpin dari orang-orang yang lebih tua. Karena itu saya yakin tidak mudah adik-adik. Apalagi orang yang dipimpin bukan cuma jumlahnya 20 orang atau 30 orang, tetapi yang dipimpin itu adalah ribuan orang. Banyak sekali. Bayangkan pasti sulit. Apalagi pada saat itu anak kecil umur 7 tahun pasti belum ngerti banyak hal. Pasti yang dimengerti itu cuma sedikit. Tidak bisa mengambil keputusan yang besar sekali. Belum bisa adik-adik. Karena itu Tuhan itu baik. Ternyata Tuhan itu memberikan partner atau rekan bagi Raja Yoas yang namanya adalah Imam Yoyada. Ingat ya, namanya adalah Imam Yoyada. Nah, adik-adik, Imam Yoyada ini adalah seorang pemimpin rohani di kerajaan Yehuda pada saat itu. Tugasnya yaitu memberikan pertolongan kepada Raja Yoas supaya Raja Yoas bisa memimpin dengan baik. Nah, buktinya apa? Kalau Raja Yoas dan Imam Yoyada ini adalah pemimpin yang baik. Tadi Yohanes sudah bacakan ya, di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ternyata ketika Raja Yoas itu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, wah adik-adik, rakyat Yehuda pun juga begitu sukacitanya ketika rajanya melakukan apa yang benar. Rajanya seorang yang taat kepada Tuhan. Mereka pun juga bersukacita. Satu kali adik-adik, Raja Yoas ini mengadakan sebuah peraturan, yaitu di dalam rumah Tuhan, di depan pintu gerbang rumah Tuhan, itu ditaruh sebuah peti. Petinya untuk apa? Petinya adalah untuk masukkan persembahan. Jadi ketika ada orang datang untuk menuju ke rumah Tuhan untuk mereka beribadah, mereka itu memasukkan harta mereka atau uang mereka ke dalam peti tersebut. Mungkin kita berkata, pemaksaan ini pasti mereka tidak senang dengan hal ini. Masa mau masuk ke gereja, masa mau masuk ke rumah Tuhan, kok kayaknya harus dipaksa masukkan peti itu. Pasti mereka itu tidak senang dengan peraturan ini. Pasti mereka melakukan demo gede-gedean Tunggu dulu adik-adik. Tadi Yohanes sudah bacakan. Ternyata mereka bersukacita. Mereka senang sekali. Mereka gembira adik-adik dengan hal ini. Karena hal ini menolong setiap mereka supaya mereka dapat menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Wah, mereka bahagia sekali. Hidup mereka betul-betul diberkati oleh Tuhan dan penuh dengan damai sejahtera. Wah, kalian mau enggak hidup seperti ini? Wah, Yohanes langsung katakan, Yohanes mau. Kalian pun juga harus mau. Wah, tetapi apakah hal tersebut berlaku sampai selama 40 tahun
Raja Yoas berkuasa? Wah, sayangnya adik-adik, ternyata tidak. Kenapa? Karena kalau kita melihat ayat 15, kalian buka lagi Alkitabnya ayat 15. Yoyada itu, tadi imam yang bernama Yoyada, sudah tua. Usianya sudah tua, sudah lanjut usia. Lalu matilah ia. Aduh, ini adalah sebuah awal kejatuhan Raja Yoas dan orang-orang Yehuda. Imam Yoyada sudah tua lalu mati ketika usianya 130 tahun. Aduh adik-adik, Imam Yoyada yang selama ini menjadi penolong bagi Raja Yoas sudah mati. Sudah tidak ada lagi yang memberikan bimbingan, memberikan nasihat kepada Raja Yoas. Lalu pertanyaannya, apakah Raja Yoas masih bisa mempertahankan diri dan mempertahankan imannya? Aduh adik-adik, ternyata tidak. Setelah Imam Yoyada meninggal, di situ ayat 17 dikatakan, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan. Aduh, cilaka ini. Dulu mereka begitu taat kepada Tuhan. Mereka senang sekali kalau mereka datang ke rumah Tuhan. Tapi sekarang Imam Yoyadanya sudah meninggal. Mereka pun juga meninggalkan rumah Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, dikatakan di situ. Lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Adik-adik, beberapa waktu yang lalu, Lose Yohanes pernah mendengarkan cerita dari salah seorang teman kalian. Lose, kemarin itu loh Lose, kan ujian akhir semester. Teman-teman saya ini kebanyakan di dalam kelasnya tersebut itu banyak yang nyontek semua ketika gurunya keluar untuk pergi ke kamar mandi. Aduh. Lalu saya juga ditawarkan, ini loh jawabannya, ayo kamu nurut toh, ini pasti betul. Itu dari anak yang paling pinter. Lose, ketika itu saya ndak mau. Saya ndak mau nyontek. Saya ndak mau berbuat curang. Karena itu adalah dosa. Saya lebih baik kerjakan sendiri walaupun banyak kesulitan. Wah, adik-adik, teman-temannya melihat bahwa kamu itu dikasih yang betul, dikasih yang baik, ndak mau. Ini betul jawabannya, kamu percaya saja. Wah, adik-adik, kalau kita melihat di sini, teman-temannya yang lain ketika ada guru, wah, taat semua, kerjakan sendiri. Tapi ketika gurunya pergi ke kamar mandi, wah, langsung mereka rame-rame berbuat kesalahan. Adik-adik, bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah kita taat ketika ada lause-lause? Sementara ketika hari Senin sampai hari Sabtu tidak ada lause sekolah minggu, kalian tidak taat? Adik-adik, ini adalah hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kalian hanya baik saja ketika hari Minggu atau ketika di gereja saja. Sementara ketika kalian di sekolah, kalian di rumah, hari Senin sampai hari Sabtu, kalian jadi anak yang nakal, kalian jadi anak yang tidak nurut kepada papa dan mama kalian. Jangan adik-adik. Kalau kalian melakukan semuanya itu, kalian sama seperti orang Yehuda. Ketika ada seorang pemimpin yang baik, mereka taat, mereka setia ibadah. Tapi setelah Imam Yoyada meninggal, mereka menyembah
berhala. Mereka tidak lagi senang beribadah kepada Tuhan. Mereka justru menyembah berhala. Mereka tidak lagi pergi ke rumah Tuhan. Mereka justru meninggalkan Tuhan pada saat itu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan Lause, mengingatkan kalian semua. Supaya apa? Supaya ketaatan kalian, kesetiaan kalian ditentukan bukan karena ada orang lain, tetapi harus dari hati kalian sendiri. Kalian yang mengerti, kalian yang sudah beriman kepada Tuhan, kalian tunjukkan iman yang benar itu di dalam perbuatan kalian. Ketika ibadah sekolah minggu, waktunya ibadah sekolah minggu, kalian pakai ibadah waktu itu untuk beribadah. Ketika sudah beribadah, kalian pun juga tidak boleh, wah selesai ibadahnya, sudah, ayo lanjut lagi, tidak taat lagi. Jangan adik-adik. Kalian juga harus belajar mempraktekkan firman Tuhan itu sepanjang kalian hidup. Sehingga kalian bisa bertumbuh, kalian bisa menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kalian. Pertanyaannya, mau tidak kalian terus taat, kalian terus setia kepada Tuhan? Lause Yohanes akan berdoa kepada Tuhan untuk kalian semua, supaya kita semua terus diberikan pimpinan dari Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah boleh belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Raja Yoas. Tuhan, kami berdoa kepadamu, tolonglah kami supaya kami dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan seumur hidup kami. Tolonglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami pun juga dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami dapat membagikan firman Tuhan ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan sudah baik dan setia memelihara kehidupan kita. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Mari kita memberikan persembahan sambil kita menyanyikan satu lagu Burung Pipit yang Kecil. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan kesetiaan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Persembahan ini adalah sebagai wujud syukur kami
atas semua pemeliharaanmu yang begitu besar kepada kami dan kepada keluarga kami. Tolonglah Tuhan untuk uang ini supaya dapat dipakai dan juga dapat dikelola oleh pengurus sekolah minggu untuk dapat melayani Tuhan dan melayani sesama. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Sekolah Minggu hari ini. Untuk pelayanan sekolah minggu tanggal 13 Maret, pemimpin pujian akan dilayani oleh Lose Ican, firman Tuhan akan dilayani oleh Lose Miske, dan kelas Batita juga akan dilayani oleh Lose Miske. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui rekening gereja dengan nomor 18033339922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Dan mari teman-teman semua ucapkan selamat ulang tahun untuk teman kita Kiki pada tanggal 2 Maret. Dan selamat ulang tahun juga untuk Ocha pada tanggal 3 Maret. Kiranya anak-anakku semua tetap sehat selalu dan yang terutama tetap semangat ya mengikuti ibadah sekolah minggu supaya kita semakin mengenal Tuhan dan semakin kuat di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.